akan membacakan sebuah cerita berjudul Goldilocks and the Three Bears. Ya, are you ready? Ready! Once upon a time, there was a beautiful girl. Her name is Goldilocks. She had a golden hair. One day, Goldilocks walked in the forest. She saw a house and knocked the door. She went inside. Nobody was there. Pada suatu hari, terdapat seorang putri kecil bernama Goldilocks. Dan dia memiliki rambut berwarna emas. Dia berjalan di mana? Hutan. Kemudian dia melihat sebuah rumah. Kemudian dia mengetuk rumah itu. Ternyata ada orang atau tidak? Tidak. After that, Goldilocks saw the three balls on the table. She was hungry. Dia melihat 3 mangkuk di atas meja. Kemudian dia merasa lapar. Okay, Goldilocks ate all the porridge. And what porridge? This porridge is too hot. This porridge is too cool. This porridge is the just right. Bubur ini sangat lezat dan aku akan menghabiskannya. Jadi, bubur yang ketiga dihabiskan oleh siapa? Goldilocks. Goldilocks was very tired and Goldilocks sit down on the chair. This chair is too big. This chair is too big too. This chair is the just right, and this chair is the broke. Okay. Pada kursi yang pertama, kursi ini sangat besar. Kursi yang kedua, kursi ini sangat lebih besar. Dan kursi yang ketiga, kursi ini sangat enak. Dan aku duduk. Akhirnya runtuh karena kursinya terlalu kecil. Goldilocks was very tired and she went upstairs. Goldilocks sangat merasa lelah. Dia mencoba semua kasur. This bed is too hard. And then this bed is too soft. Yang ketiga, in number 3, this bed is just right. Pada kasur yang ketiga, kasur ini sangat enak. Aku akan tidur di sini. Jadi, Goldilocks tidurnya di mana? Kasur ketiga. Suddenly, the bears came home. Kemudian, 3 beruang itu kembali ke rumah. Yang pertama, mereka terlihat kaget. Kemudian, Papa Bear said, "Someone been eating my porridge," said Papa Bear. "Someone been eating my porridge," said Mommy Bear. "Someone been eating on my porridge and it's all gone," said Baby Bear. Jadi, semua makanan dari beruang telah hilang. Dan Papa beruang bertanya, "Siapa yang memakan makananku?" Dan Ibu beruang bertanya, "Siapa yang memakan makananku?" Kemudian anak beruang bertanya, "Siapa yang memakan makananku? Dan makananku habis. Siapa?" Kata bayi beruang. And after that, the bears saw the chair. "Someone been sitting on my chair," said Papa Bear. "Someone been sitting on my chair," said Mama Bear. "Someone been sitting on my chair and is it broke?" Bayi beruang bingung dan
menangis karena kursinya hancur. Siapa yang menduduki kursiku? Kursiku telah hancur. Kemudian 3 beruang itu masuk ke dalam kamar. Someone been sleeping on my bed, said Papa Bear. After that, Mommy beruang said, someone been sleeping on my bed. Kemudian bayi beruang menangis dan berkata, someone been sleeping in my bed and she's still there. Beruang sangat bingung, apalagi bayi beruang. Dia sangat bingung dan menangis. Siapa yang tidur di tempatku? Dan orangnya ada di sini, kata bayi beruang. And after that, Goldilocks wake up and they saw 3 bears. And Goldilocks said, help, help! And Goldilocks, she down straight in the forest and she never come back again. Jadi, beruang melihat Goldilocks sedang apa? Tertidur di mana? Di kasur. Kasurnya siapa? Bayi beruang. Dia bilang apa? Help, help! Dia sangat kaget dan dia diminta tolong. Oke, kemudian dia kembali ke hutan, ke rumahnya sendiri. Dan akhirnya dia tidak akan kembali lagi. Oke, itu adalah cerita tentang Goldilocks and the 3 Bears. Apakah dari kalian tahu apa amanah atau pesan moral dari cerita ini? Yang pertama adalah jangan lari dari tanggung jawab. Goldilocks lari tidak? Kenapa? Takut. Yang kedua, dia tidak bertanggung jawab. Kemudian Goldilocks di sini kenapa melihat beruang takut? Karena bukan rumahnya. Terus dia bukan keluarganya atau dia adalah orang asing. Jadi pesan moralnya dalam Goldilocks apa? Yang pertama, jika kalian bertamu di masyarakat, boleh bertamu, tapi yang pertama harus sopan. Harus tahu di sini ada orangnya tidak. Harus tahu di sini tadi ada orangnya enggak? Tidak. Pemilik rumah di mana? Pergi. Jadi kalau misalnya kalian bertamu di rumah teman, itu boleh makan nggak kalau belum dipersilakan? Tidak. Boleh tidur nggak? Tidak. Setelah didatengin, ketahuan, dia malah kabur. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah di sini ada makanan yang bergizi? Yes, apa? Bubur. Bubur makanan bergizi nggak? Iya. Jadi pelajaran yang dapat diambil di sini adalah tidak boleh main ke rumah teman saat tidak ada orang dan harus izin. Oke, sesuai tata krama yang ada ya. Berarti kalau kayak gitu bertanggung jawab nggak? Tidak. Berarti kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.